Tuhan Yesus, hamba berdiri di sini siap untuk menyampaikan isi hatimu. Kami butuh tuntunan dan suaramu dalam ibadah ini, di mana seluruh orang percaya mengingat kembali akan peristiwa mulia Paskah ini Tuhan. Bapa, biar ada pesan yang daripadamu, yang dunia tidak bisa berikan untuk kami. Terima kasih Bapa, aku percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Dan firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara Abah, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara. Ibadah khusus ini setiap tahun kita peringatkan, dan saya seperti merenungkan dalam beberapa hari ini bahwa kali ini Paskah dan pandemi berjalan jadi satu. Tapi saya mau mengajak saudara, khususnya jemaat di Ambon, kita pernah ikut merayakan Paskah ini, menjalani satu ibadah dalam atmosfer yang saya sebut atmosfer kematian. Saudara tidak akan lupa peristiwa yang berlangsung cukup lumayan lama ya, 99 sampai 2005. Hanya beda kemasan, tapi kita dalam ketakutan yang makanya saya sebut atmosfer kematian. Kita menangis, kita menjerit, kita berdoa, kita memuji, menyembah. Tapi kita tahu bagaimana pesan Tuhan buat kita selalu hidup. Nah, hari ini saya juga mau katakan bahwa pesan Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun situasi mengubah hampir segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, tetapi Injil tetap masih merupakan kabar baik. Injil tidak bisa dikalahkan. Kabar baik untuk setiap keadaan. Nah, hari ini Paskah. Nah, kalau begitu Paskah, kata atau kalimat yang paling menonjol, kita cuma bicara tentang kematian. Ya, makanya tadi saya bilang ada atmosfer kematian, gitu. Tapi kematian Yesus justru menjadi jawaban bagi kita. Menjadi jawaban atas apa yang kita alami. Ini penting banget, gitu. Nah, sementara sekarang kalau kita lihat program vaksinasi dan semua cara pemerintah untuk mengatasi semuanya ini, saya melihat ini sebagai satu anugerah umum. Bagaimana Tuhan memelihara manusia. Sebagai orang percaya kita bisa melihatnya. Kenapa saya bilang anugerah umum? Firman Tuhan berkata, Dia memberikan matahari untuk semua orang, entah itu orang baik, orang jahat, semua dapat matahari yang sama. Dia memberikan hujan buat semua manusia. Dia nggak beda-bedakan yang mana yang baik dan jahat, gitu. Dan memang pada dasarnya nggak ada yang baik dari kita. Jadi kematian Yesus ini berita baik untuk kita. Yesus mati sebagai kita. Dia bukan mati untuk kita. Dia mati sebagai kita yang buruk, yang tidak layak, yang tidak memenuhi syarat untuk apapun. Dia mati sebagai kita, supaya kita bisa berfellowship, bersekutu dengan Dia. Nah, keadaan yang sekarang ini, saudara mesti tanggapi itu dari sudut pandang Tuhan. Saya percaya pelajaran-pelajaran minggu-minggu lalu dan semuanya itu membuka pemahaman saudara, atau juga seperti menusuk-nusuk pemahaman saudara. Sebenarnya gini, dalam moving forward, dalam berjalan maju, kemajuan identik dengan perubahan.
Jadi kalau kita mau maju, kita juga mesti siap untuk perubahan. Tapi bukan perubahan yang diciptakan oleh manusia. Perubahan yang diarahkan, dituntun oleh firman Allah. Nah, saya tidak membahas atau membongkar lagi pelajaran-pelajaran yang lalu, tapi kalau saudara mau duduk dan cermati, semua didasari oleh firman Allah. Nah, sebab itu tadi saya bilang, dalam situasi apapun, firman Tuhan, Injil, tidak bisa kalah. Injil diterjemahkan sebagai kabar baik. Nah, baiknya bukan baik menurut kita, baik menurut Tuhan. Baik menurut Tuhan itu tidak bersyarat. Kalau Tuhan bikin persyaratan dengan saudara dan saya, kita semua binasa. Nggak peduli kita bandingkan diri kita dengan siapa, mungkin kita lebih baik dari orang lain, itu kita yang ukur. Kalau di mata Tuhan, kita semua sudah berdosa, saudaraku. Nah, Paulus mengingatkan kita dalam Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya berdoa, saya berharap dari doa-doa itu bahwa saudara tidak keluar. Saudara tidak keluar dari rencana-rencana itu. Saudara tidak sedang bikin rencanamu sendiri. Gitu. Mari saya jujur bahwa saya mendengar banyak keluhan-keluhan, ketakutan, kehidupan putus asa dan semuanya. Saya tidak luput dari situ semuanya. Saya juga punya pengalaman yang sama dalam perjalanan ini. Tapi apa yang jadi jangkar, yaitu firman Allah. Saya kembali ke firman Tuhan. Dan waktu membacanya, kayak tidak cocok dengan situasi yang saya sedang hadapi. Tapi waktu saya terus fokus dengan firman itu. Saudara percaya bahwa semua berubah. Saya mengalaminya. Dan perubahan itu sendiri mengagetkan saya bahwa siapa yang bisa buat ini? Siapa yang bisa bikin ini untuk saya? Sampai saya sadar sendiri, betul firman itu berkuasa untuk mengubah segala sesuatu. Nah, kematian Yesus yang kita baca dalam firman Tuhan, bahwa Allah telah selesai berurusan dengan kematian. Dia bukan menyelesaikan dengan ngomong-ngomong, tapi dia mati. Dia mati. Bukan, tadi saya bilang, dia mati sebagai kita. Untuk kembali memberitakan kepada kita bahwa saya sudah selesai berurusan dengan maut. Nah, sehingga hari ini, apa yang kita hadapi, yang disebut cuman bayang-bayang kematian, itu membangun iman saudara bahwa orang percaya tidak perlu takut menghadapinya, karena Tuhan sudah menyelesaikannya. Kita yang kita hidupi atau yang kita hadapi disebut cuman bayang-bayang dari kematian. Bisa saja kita merasa kehilangan apa? Banyak hal, ya. Tapi kita tidak kehilangan pengharapan. Renungkan baik-baik. Mungkin kita mengalami apa yang tidak kita inginkan, tapi bukan kebinasaan. Nah, kata Immanuel tetap ada buat kita. Allah beserta kita. Selalu bersama dengan kita. Paskah dan pandemi. Apa yang berubah di sini? Gitu. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang saudara kenal dan sekarang tidak berubah. Dulu dan sekarang. Yang terjadi adalah saudara dan saya
lebih dalam lagi mengenal dia, lebih luas lagi mengenal dia, gitu. Apa yang hilang kira-kira? Tuhan selalu memiliki dan dimiliki. Tahu nggak saudara dan saya berharga di mata dia? Saudara dan saya berharga di dalam dia, gitu. Gitu. Wow. Salib, kubur, bukan cuma kubur biasa, tapi kubur yang kosong, gitu. Itu membangkitkan kita kembali. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, saya baca buat saudara. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Pikir baik-baik. Bukan alasan lain, hanya karena dosa-dosa kita. Lalu ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu sebabnya saya katakan di atas, dengan peristiwa ini Yesus sedang mengumumkan kepada dunia, kepada saudara yang percaya, saya sudah selesaikan, saya sudah atasi semua kematian atau kata maut di situ. Jadi dalam momen Paskah dan pandemi ini, gitu, saya mau kita mengingat Tuhan telah melakukan yang manusia tidak bisa lakukan. Dia melakukan segala sesuatu bagi kita, sehingga kita dapat menjalani hidup, melihat masa depan kita. Dia melakukan bagi kita sehingga dia sendiri, Yesus sendiri, dapat menjadi segalanya dan satu-satunya bagi kita. Jangan taruh pengharapanmu di tempat yang lain, di pribadi yang lain, di benda, di apapun. Tapi taruh kepada satu pribadi yang sudah menyelesaikan kematian. Jadi Paskah kali ini menjadi refleksi untuk kita meredefinisi ulang, ya, gitu. Kita definisi kembali kehidupan dan kematian. Apa yang Yesus lakukan, termasuk yang akan kita hadapi. Saya mau katakan, mungkin saudara punya keluarga yang karena COVID sudah meninggal, atau sementara ibadah hari ini masih ada saudara yang di rumah sakit. Tapi saya mau kasih tahu berita Paskah hari ini. Kematian bukan penghukuman. Saudara lihat, Yesus yang sudah mati lebih dulu, dia sudah menyelesaikannya, gitu. Kematian bukan hukuman. Kematian artinya saudara diberi pintu ke tempat yang lebih indah, lebih sempurna, tiada tangis dan air mata. Saudara sudah disiapkan untuk masuk ke sana. Nah, begitu cara kita melihatnya. Ya, karena Yesus sudah selesaikan semuanya, gitu. Jadi, hai maut, di mana sengatmu? Itu firman Tuhan bilang seperti itu. Artinya Yesus memberi harapan bagi kita atas yang ditakuti orang pada umumnya. Mereka takut mati, mereka takut. Semua otomatis takut mati. Tapi masalah kadarnya bagaimana? Kalau saudara nggak mengerti, ya saudara takut sama seperti orang lain, gitu. Gitu. Paskah mengingatkan kita bahwa masalah terbesar umat manusia, apa itu? Apa masalah terbesar? Dosa. Juga sudah diselesaikan. Wah, kalau cuma menjabarkan dosa, bisa satu sesi tersendiri, ya, gitu. Tapi dosa sudah diselesaikan di kayu salib. Apalagi kegelisahan terbesar umat manusia
termasuk takut akan kematian, sudah ditaklukkan oleh kubur yang kosong. Ini membawa kita memahami perspektif kehidupan yang kita masuki, yang kita sedang jalani terus ke depan. Bahkan kita tidak takut menghadapi apa yang ada di depan. Karena Yesus sudah menyelesaikannya untuk kita. Lihat, karena Allah yang menjadi manusia, Dia menjalani hidup seperti kita, dan Dia mendahului, Dia mengatasi kematian yang saya ulang-ulang terus dari depan. Berarti Dia juga dapat membawa kita dalam menghadapi tantangan yang lain yang ada di depan. Saya pengen saudara tangkap pesan ini tentang untuk apa Yesus datang. Dari tadi kita jelasin Dia mengatasi itu. Nah, salah satu saudara mesti tangkap ini, Yesus datang untuk memberitakan kabar baik. Sebelum Dia beritakan itu, Dia melaksanakannya dulu. Dia bayar semuanya. Gitu. Yesus nggak datang ke bumi, jalan-jalan, piknik. No. Saudara baca baik-baik selama Yesus hidup. Bikin apa aja sih? Dia pergi ke tempat orang-orang yang sangat ditolak, yang sangat dikutuk, yang sangat tidak disukai. Dia datang ke orang yang seperti itu. Kurang apa lagi? Orang kusta, pelacur, pembunuh, pemungut cukai, semua yang dibenci bahkan dikutuk, Yesus datangin mereka. Gitu. Justru dengan orang-orang yang merasa paling baik, paling benar, yang bahwa sudah melakukan semuanya, Yesus sudah duduk dengan mereka. Lihat itu. Nah, luar biasa. Jadi itulah yang jadi berita yang dibilang kabar baik atau Injil. Saya bacakan Lukas 4 ayat 18. Ini isi hatinya Tuhan. Dibuka dengan perkataan ini, Roh Tuhan ada padaku. Ku-nya besar pada Yesus. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Lihat, Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tertawan. Miskin, tertawan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Dari semua yang gak enak tadi, buta, tertindas, miskin, semua itu, ada kata tahun rahmat Tuhan. Rahmat itu satu kebaikan tanpa syarat, tak bersyarat. Kasih satu arah. Gitu. Satu arah artinya gini, saudara mau mengasihi Tuhan atau tidak, nggak urusan, Tuhan tetap mengasihi saudara. Dia nggak minta izin waktu dia mau mati buat saudara. Dia mati saja. Saudara mau nggak percaya, saudara nggak suka, saudara nggak, dia nggak. Itu yang saya bilang kasihnya searah. Luar biasa, nggak masuk akal bukan? Saudara lihat itu. Jadi inilah Injil adalah kabar baik. Tapi sayang, mungkin kita memang mengaku dengan mulut sebagai orang Kristen, tapi tidak semua orang mengerti mengapa Injil disebut kabar baik. Konkretnya gimana? Saya mau jabarkan satu-satu. Mungkin kamu nggak kurang, kamu kuat secara finance, kamu punya rumah yang aman, bagus, kamu punya semua benda-benda yang dicari orang, kamu punya semua. Tapi kalau kamu nggak tahu bahwa kamu miskin, kamu nggak butuh Injil. Apa miskin di sini? Bukan miskin tentang benda, miskin akan pemahaman. Untuk apa sih hidup? Miskin tentang apa yang Yesus sudah buat. Itu. Nah, yang begini, kalau kamu nggak ngerti, memang kamu nggak butuh Injil. Kamu merasa kamu bisa. Gitu. Bagaimana dengan tawanan? Orang tawanan di sini, ini yang lebih parah, mungkin bukan kamu di penjara.
tapi jiwa kamu tertawan. Jiwa kita tertawan. Tertawan bisa oleh legalisme agamawi, gitu. Tertawan karena kamu frustrasi, di mana uang nggak bisa menggantikannya, posisi kedudukan nggak bisa menggantikannya. Nah, kalau kamu nggak menyadari ini, kamu memang nggak butuh Injil, kamu nggak butuh kabar baik, gitu. Bagaimana dengan yang buta? Ya, buta di sini bukan buta secara aksara, gitu ya, gitu. Tapi mungkin kamu buta akan berita Injil. Terlalu banyak di luar sana mereka buta terhadap berita Injil, sehingga kamu tidak bisa melihat siapa kamu. Kamu ukur identitas kamu berdasarkan latar belakang keluarga, bagaimana status sosial kamu. Kalau kita orang gelandangan, kita akan merasa manusia paling hina di dunia ini. Karena kita melihat bahwa itu identitas kita. Itu yang saya bilang buta. Kalau kita tidak menyadari keadaan kita, memang benar kita tidak butuh Injil. Gitu. Bagaimana dengan tertindas? Tertindas akibat kepercayaan yang salah. Kamu percaya pada hal-hal yang salah. Gitu. Sehingga kamu sudah coba melakukan begitu banyak persyaratan yang akhirnya toh kamu tidak bisa penuhi. Lalu kamu mulai tertindas, gitu. Nah, dari semua ini saya katakan lagi, kalau kita tidak pernah memahami kondisi kita, bahwa kita miskin, kita tertawan, kita buta, kita tertindas, maka kita tidak butuh kabar baik atau Injil. Saya berdoa supaya Paskah ini menjadi momentum untuk saudara berjumpa dengan Tuhan, untuk saudara mengalami perjumpaan, mengalami hubungan kembali dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah. Ini kata paling indah yang dunia harus dengar. Tetapi karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah, kalau saya boleh jabarkan, itu satu kenyataan yang tidak masuk akal, yang melawan logika. Kasih karunia dibilang kasih tanpa syarat. Saudara sudah terbiasa semua dengan syarat. Saya buat ini, saya dapat apa? Itu sebabnya waktu kita datang ke Tuhan pun, kita puas kalau ada persyaratan. Supaya kita bisa deal, Tuhan saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin berdoa, saya sudah pelayanan Tuhan, saya dapat apa? Gitu. Kita bangun hubungan transaksional. Padahal Tuhan mengasihi saudara tanpa syarat. Saya bilang kasih searah itu tadi. Tapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Perhatiin, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi kamu tidak punya jasa di sini. Kamu tidak punya sesuatu. Nggak ada kontrak. Nggak ada apa-apa. Tuhan bikin semua cuma-cuma. Cuman pilihannya gini. Kamu mau percaya nggak? Kamu mau nggak ikut Yesus? Gitu. Saya teruskan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Nah, penulisnya Paulus. Paulus sudah coba dengan kerja keras, dengan segala persyaratan sebagai seorang ahli Taurat. Gitu. Lalu dia tutup dengan kalimat ini, tapi bukannya aku. Bukan kerja kerasku, melainkan kasih karunia Allah. Tetapi kasih yang tidak bersyarat itu yang menyertai aku. Kalau saudara senang belajar, itu pantasnya seorang Paulus ya dihukum mati, karena dia juga pembunuh. Lihat, jadi waktu Paulus ngomong kasih karunia, itu bukan slogan, saudara.
Tapi itu satu pengalaman jumpa dengan Tuhan. Kita datang kepada Yesus harusnya bukan untuk yang lain-lain. Jadikan Paskah ini titik balik kita kembali. Saya mau bilang buat semua, entah itu saudara yang sudah melayani atau saudara hanya orang biasa saja, tapi saya mau kasih tahu, mari kalau kita melayani, kita datang kepada Yesus bukan untuk yang lain-lain, tapi cuma untuk satu alasan, untuk fellowship, untuk berhubungan dengan Dia, untuk persekutuan dengan Dia, gitu. Fellowship lebih penting daripada minta-minta. Kamu gak usah minta, Dia tahu, saudaraku. Tujuan Yesus datang bukan untuk dosa penghalang. Yesus datang untuk bisa fellowship dengan saudara, dan penghalangnya itu yang diatasi sampai Dia mati buat saudara. Wow. Apa artinya kita dilahirkan baru? Artinya roh kita dibangkitkan dari kematian. Jadi Yesus mati buat saudara dan saya, ya. Waktu saudara menerima Yesus, maka roh saudara yang mati itu dihidupkan kembali. Dihidupkan dari keterpisahan dari Tuhan. Kita karena dosa kita terpisah dari Dia. Nah, bayangin harga yang Yesus bayar untuk saudara bisa balik kembali adalah kematiannya. Nanti minggu besok tentu kita akan menyambung kabar baik ini. Hari ini Yesus mati, tapi mari saya bilang, wow, Paulus bilang sekiranya Kristus tidak mati dan bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Mari saudara, sebentar momen ini walaupun kita di rumah, tapi saya mau ajak kita renungkan, kita refleksi kembali Paskah itu apa ya, gitu. Ya, apa Paskah buat saudara dan saya? Kalau saudara tangkap maknanya, itulah kayak apa ya? Kayak kendaraan yang Tuhan taruh di depan saudara. Dia pakai ini. Ini untuk jalan kehidupan kamu. Ini untuk jalan kamu menuju semua yang saya sudah janjikan. Gitu. Wow. Mari kita berdoa, saudara.